Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Acu Kusnandar, merupakan salah satu dosen dari Prodi Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekuitas Bandung. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan video terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Hal ini untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Jasa pada Prodi Studi Magister Manajemen. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa merupakan mata kuliah wajib konsentrasi manajemen pemasaran. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Perkuliahan yang disampaikan melalui metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang pelaksananya dilaksanakan secara blended learning, baik secara luring ataupun tatap muka langsung, maupun secara daring melalui platform EditLink, di mana mahasiswa dapat mengakses absensi, materi pembelajaran, maupun tugas-tugas. Sistem pembelajaran manajemen jasa dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengutamakan peran aktif dan partisipasi mahasiswa, diantaranya melalui ceramah interaktif, project based learning, ataupun diskusi kelompok. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah bahwa manajemen pemasaran jasa adalah membahas tentang konsep dan strategi pemasaran yang khusus diterapkan untuk merancang dan mengelola strategi dan pemasaran yang efektif dalam konteks industri jasa untuk berdaya saing dalam pasar jasa. Untuk capaian pembelajaran, CPL meliputi yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan konsep teoritis, metode dan perangkat analisis ilmu manajemen pada berbagai bidang organisasi, mampu menemukan atau mengembangkan teori gagasan ilmu baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya. Yang keempat, memiliki kompetensi akan penguasaan pengetahuan dan keterampilan, membangun kerangka berpikir konseptual, analitik dalam menghadapi tantangan global. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa yang pertama mampu menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi konsep dasar dan dinamika bisnis jasa serta perilaku konsumen jasa. Yang kedua, mampu menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi strategi pemasaran serta perkembangan digitalisasi bisnis jasa. Yang ketiga, mampu menerapkan, menganalisis, mengevaluasi kepuasan dan loyalitas pelanggan jasa. Yang keempat, mampu menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi marketing mix jasa. Yang kelima, mampu menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi komunikasi dan digitalisasi jasa. Yang keenam, mampu menerapkan, menganalisis, mengevaluasi pengelolaan kualitas jasa dan penanganan keluhan. Adapun materi pembelajarannya meliputi yang pertama, dinamika bisnis dan pentingnya jasa pemasaran. Yang kedua, perilaku konsumen dalam konteks jasa. Yang ketiga, strategi segmenting, targeting, dan positioning dalam jasa. Yang empat, bauran pemasaran jasa. Yang kelima, pengembangan produk jasa. Yang keenam, distribusi layanan jasa. Yang ketujuh, strategi penetapan harga jasa. Yang kedelapan, strategi promosi dan komunikasi jasa. Yang kesembilan, strategi sumber daya manusia di dalam pemasaran jasa dan mengelola proses jasa. Yang sepuluh, distribusi bisnis jasa. Yang ke-11, membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Serta yang ke-12 adalah manajemen kualitas jasa dan penanganan keluhan. Referensi sebagai bahan ajar yang digunakan di dalam perkuliahan ini, kami menggunakan referensi utama, di mana kami telah menyusun buku sendiri, yaitu mengenai manajemen pemasaran jasa, yang bersumber dari beberapa referensi, di mana referensi utamanya adalah buku Lavalo Christopher, yang merupakan buku edisi ke-9, kemudian buku Jetamil yang merupakan Service Quality Dimension yang merupakan edisi yang ke-7, serta referensi-referensi lain yang banyak digunakan baik dari buku maupun dari jurnal. Penilaian hasil pembelajaran didasarkan kepada kondisi objektif yang berpusat kepada kemampuan mahasiswa terhadap ketetapan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan menyelesaikan masalah atas studi kasus yang meliputi 6 aspek. Yang pertama,
kehadiran dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, keaktifan dan partisipasi aktif mahasiswa dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya, mari kita simak video proses pembelajaran mata kuliah pemasaran jasa. Selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pagi ini kita akan memasuki perkuliahan mengenai manajemen pemasaran jasa. Ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu sebentar. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini merupakan perkuliahan pertama dari manajemen pemasaran jasa. RPS untuk mata kuliah ini saudara bisa akses di portal EditLink. Kemudian sebagai referensi buku selama perkuliahan ini adalah referensi utamanya adalah buku Christopher yaitu edisi ke-9 dan juga buku ajar yang sudah saya susun yaitu manajemen pemasaran jasa di tahun 2024 ini. Silahkan bisa diakses. Nah, pada kuliah kita hari ini topik kita adalah mengenai dinamika bisnis jasa dan pentingnya jasa pemasaran jasa. Diharapkan dari perkuliahan ini mahasiswa bisa menjelaskan mengenai apa itu jasa dan bagaimana pentingnya daripada pemasaran jasa. Ya. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa semester yang lalu sudah mempelajari mengenai manajemen pemasaran secara umum. Ya. Dan kita hari ini adalah fokus kepada semester ini kita fokus kepada manajemen pemasaran jasa. Kalau kita lihat definisi daripada manajemen pemasaran itu sendiri, bahwa manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih target pasar serta mendapatkan, mempertahankan dan mengembangkan pelanggan melalui penciptaan nilai pelanggan yang unggul. Jadi bagaimana pemasaran itu intinya memenuhi kebutuhan daripada para pelanggan sehingga pelanggan itu menjadi superior. Topik kita di perkuliahan kita ini ada khusus bidang jasa. Maka apakah yang dimaksud dengan jasa? Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jadi jelas di sini bahwa jasa itu tidak berwujud dan tidak menyebabkan pemindahan kepemilikan. Berbeda dengan produk atau barang yang sifatnya fisik yang bisa berwujud ataupun bisa berubah kepemilikan. Dengan demikian, kalau kita definisikan daripada manajemen pemasaran adalah sebagai konsep atau strategi pemasaran yang khusus diterapkan untuk merancang dan mengelola strategi pemasaran dan yang efektif dalam konteks industri jasa yang untuk berdaya saing di dalam dunia pasar. Ya. Karakteristik jasa itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah tidak berwujud atau intangibilitas. Jadi jasa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat dicium. Beda ya kalau dalam bentuk produk misalnya buku bisa dipegang. Kemudian bisa dilihat, nah kalau jasa kan tidak. Kemudian inseparabilitas, tidak dapat dipisahkan. Jasa ini sering diproduksi dan dikonsumsi secara bersama-sama. Contohnya adalah jasa layanan di restoran atau penerbangan. Jadi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang ketiga adalah heterogenitas, artinya bervariasi. Kualitas jasa bervariasi tergantung pada siapa yang memberikan layanan, kapan dan di mana ya, contohnya sekarang misalnya tukang cukur ya, itu kan jasa cukur. Nah ketika pagi, siang, sore atau mungkin berbeda di dalam melayaninya. Demikian juga misalnya ketika tempatnya di rumah secara privat ataupun di kios juga mungkin bisa berbeda walaupun standarnya mungkin sama ya. Yang keempat adalah traceability, yaitu jasa tidak dapat disimpan jika tidak digunakan dan jika tidak digunakan pada waktu tertentu ya. Jadi tidak ada yang nama stok jasa ya. Berbeda dengan barang. Kalau barang itu kan ada stoknya. Kalau jasa kan tidak. Nah, coba teman-teman sebutkan apa yang dimaksud dengan contoh daripada bisnis jasa. Ada yang tahu? Bank, barbershop, Pak. Bikin salon dan laundry. Ya, jadi tadi bisnis jasa itu misalnya tadi adalah bank ya. Kemudian salon. Kemudian laundry ya.
Kemudian tadi apa bengkel, dokter. Oke, bagus ya semua. Jadi sebenarnya pada dasarnya semuanya sudah mengerti ya. Jadi karena memang ini bukan sesuatu yang baru ya. Ada yang bertanya? Silahkan. Ada pertanyaan? Saya bertanya Pak, kenapa bank itu juga termasuk dari bisnis jasa? Memang bank termasuk ke dalam bisnis jasa karena memenuhi karakteristik ini ya. Jadi bank itu memang tidak tidak berwujud, kemudian tidak dapat dipisahkan, kemudian bervariasi, variability. Kan bank itu sifatnya jasa, bukan barang fisik gitu ya. Jadi sesuai dengan karakteristik jasa yang saya jelaskan tadi. Ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Kita tahu bahwa jasa ini terus berkembang. Dulu tidak pernah ada yang namanya ojek online. Kemudian dulu tidak pernah yang namanya ada door to door. Nah, sekarang ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa itu, baik itu demografis ya karena penduduknya semakin bertambah, baik itu karena geografis, baik itu karena psikografis, jadi perilaku hidup, kemudian ada perubahan sosial ya, kemudian ada juga perubahan perekonomian ataupun juga perubahan politik dan hukum. Jadi ini adalah beberapa faktor yang memang mempengaruhi bagaimana pertumbuhan bisnis jasa itu sendiri. Nah, bagaimana strategi pemasaran jasa? Strategi pemasaran jasa itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan diferensiasi dengan pesaing. Artinya bahwa jasa itu harus unik, jasa itu harus berbeda dengan para pesaing yang lain, baik itu produknya, simbolnya, brandingnya, dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa mengelola kualitas daripada jasa itu sendiri. Jadi dia memberikan servis yang lebih dibandingkan dengan pesaing yang lain. Bagaimana dia mengelola penentu mutu dari dimensi kualitas jasa. Kemudian yang ketiga adalah managing productivity, artinya bagaimana mengelola supaya SDM-nya itu terampil, SDM-nya itu memang produktif, bisa menghasilkan SDM-nya itu profesional, kemudian bisa meningkat hubungan interpersonal. Jadi strategi ini diperlukan supaya pemasaran jasa itu bisa bersaing ya, dalam kondisi yang demikian ketat. Ya. Nah, kemudian strategi lain ya, kalau kita melihat ya, dikenal ada 3. Yang pertama ada internal marketing, external marketing, dan interaktif marketing. Kalau internal marketing itu adalah bagaimana perusahaan itu memilih pegawai, ya, menciptakan lingkungan pegawai dengan melalui pelatihan sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik, ya. Mampu memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Nah, sedangkan external marketing itu perusahaan dengan konsumen. Jadi bagaimana dia bisa menerapkan konsep bauran pemasaran. Nah, sedangkan yang namanya interaktif marketing adalah bagaimana interpersonal memberikan pelayanan antara konsumen dengan pegawai. Jadi bagaimana konsumen itu bisa menghadapi interpersonal dengan para konsumennya. Tugas penyedia jasa. Tugas penyedia jasa itu setidaknya ada 2. Yang pertama adalah bagaimana mengolah perbedaan. Jadi pelanggan ini kan sangat pelanggan ini kan merasakan jasa cukup homogen, maka mereka akan memilih harga yang murah. Mengabaikan kesetiaan, ya, kompetisi, kemudian bagaimana memilih harga, bagaimana memilih kesan dan inovasi daripada jasa tersebut. Ya. Tentu banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh konsumen, sehingga penyedia jasa itu harus bagaimana mengolah perbedaan-perbedaan itu supaya bisa menarik jasa tersebut. Yang kedua adalah mengelola kualitas jasa. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa kualitas jasa ini sangat penting sehingga bisa menghasilkan pemasaran yang efektif, yang efisien untuk memenangkan persaingan. Ya, ukuran penilaian pelanggan itu adalah bagaimana jasa yang diterima sebelumnya. Jadi bagaimana, apakah itu menjadi bahan evaluasi. Kemudian biasanya dari pembicaraan dari mulut ke mulut itu lebih efektif untuk jasa itu ya, dibandingkan dengan iklan-iklan yang lain. Tetapi iklan perusahaan pun perlu dilakukan kalau memang space-nya memadai ya. Ini dalam rangka mengelola kualitas jasa ya. Kita tahu bahwa tidak semua pelanggan itu puas ya. Mungkin akan timbul kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan di dalam penyampaian jasa. Ketika kita sebagai pemasar sudah berusaha secara maksimal menyampaikan jasa tersebut, tetapi
bisa saja terjadi gap atau kesenjangan. Kesenjangan itu antara lain muncul karena memang ekspektasi daripada konsumen itu tidak sesuai dengan perspektif manajemen. Itu yang pertama. Yang kedua, antara perspektif manajemen dan spesifikasi dari kualitas jasa itu berbeda. Yang ketiga adalah antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa juga berbeda. Yang keempat, antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal itu juga terjadi gap. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Jadi antara keinginan daripada konsumen dengan harapannya itu berbeda. Yang dialaminya itu berbeda. Jadi misalnya dia poinnya pengennya 8, ternyata hanya mendapatkan nilai 3. Nah, penentu kualitas jasa itu ada 4. Yang pertama adalah handal. Jadi bagaimana kehandalan itu adalah kemampuan untuk melaksanakan jasa dengan terpercaya dan akurat. Yang kedua adalah daya tanggap. Kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Yang ketiga, kepastian, pengetahuan dan kesopanan petugas serta kemampuan mereka menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Dan yang keempat adalah empati. Empati itu adalah kesediaan untuk peduli memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah berwujud, yaitu menampilkan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi. Jadi biasanya kan contoh di perbankan itu kan menampilkan karyawati yang cantik, kemudian gedung yang nyaman, kemudian perlengkapan AC dan sebagainya. Itu kan salah satu yang menentukan kualitas jasa. Walaupun misalnya interaksi antara teller dengan konsumennya baik, tapi tidak ditunjang dengan fasilitas, maka itu juga akan menjadi sisi negatif. Nah, ada beberapa faktor kunci ya. Jadi faktor kunci yang pertama adalah memperbaharui jasa yang ditawarkan. Jadi jasa itu harus selalu diupdate ya. Jangan sampai misalnya stagnan. Karena yang namanya konsumen itu terus keinginannya terus berubah. Pesaing terus berubah. Nah, kita harus dinamis. Yang kedua adalah melokalisasi sistem point of service. Jadi bagaimana supaya service itu terlokalisasi ya. Yang ketiga adalah melakukan kontrak layanan untuk mengikat konsumen. Ya, ini penting. Biasanya ada kontrak-kontrak yang sifatnya jangka panjang yang memang menjadi ikatan antara konsumen dengan pemasar. Kemudian menggunakan kekuatan informasi. Nah, sekarang media sosial ya begitu banyak ya, baik itu TikTok, Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp grup dan sebagainya. Itu bagaimana supaya itu dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan gambaran mengenai jasa yang ditawarkan. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan nilai strategis jasa bagi konsumen. Jadi kira-kira nilainya itu apa, yang value-nya apa yang didapat daripada ketika konsumen itu tertarik membeli jasa daripada kita. Ya. Ini saya ambil salah satu contoh video yang memang memberikan gambaran bahwa dinamika bisnis jasa itu demikian berkembang ya. Ini kita ambil contoh satu video yang mungkin bisa. Halo Mbak, mau tanya dong, akhir tahun gini benefit apa yang bisa kita dapat dari layanan BJB Prioritas? Halo, terima kasih sudah menghubungi customer service Bank BJB. Kami akan menjelaskan benefit apa yang bisa Bapak dapatkan dari layanan BJB Prioritas. Terdapat keistimewaan layanan terbaik dari BJB Prioritas, yaitu layanan konsultasi keuangan, investasi, dan proteksi. Selain itu, berhubung akhir tahun, terdapat fasilitas free access ke beberapa airport executive lounge yang bekerjasama dengan Bank BJB dan berlaku untuk 2 orang. Untuk info lengkapnya, bisa cek di website Bank BJB Prioritas. Wah, oke Mbak, terima kasih infonya ya. Wah, gas deh gue langsung buka BJB Prioritas dan langsung liburan. Ya, jadi kita lihat ada yang namanya layanan prioritas. Nah, ini merupakan pengembangan dari layanan biasa. Jadi nasabah-nasabah yang potensi, nasabah-nasabah besar diberikan satu layanan prioritas dengan tentu berbeda dengan nasabah-nasabah yang biasa. Mereka misalnya dapat fasilitas loan gratis, kemudian bisa mengambil uangnya juga bisa diantarkan ke rumah, kemudian dia mendapatkan pokoknya yang mendapatkan priority lah dalam layanan. Ini tren terkini dalam industri jasa itu yang paling utama adalah ini digitalisasi.
Digitalisasi ini memang menjadi sebuah transformasi yang mengubah cara jasa diberikan dan dipasarkan ya. Bagaimana ketika kita sebelum Covid ya belum ada yang namanya online, belanja belum namanya online, kemudian Gojek dan sebagainya. Sekarang dengan digitalisasi ini menjadi sebuah tantangan di dalam industri jasa. Yang kedua adalah personalisasi. Bagaimanapun juga teknologi, tapi sentuhan daripada personalisasi ini sangat diperlukan karena sentuhan SDM terhadap pelayanan adalah menjadi sesuatu hal yang harus menjadi fokus daripada industri jasa. Yang ketiga adalah keberlanjutan. Jadi bagaimana fokus praktek bisnis yang ramah lingkungan. Artinya bahwa jadi jangan sampai misalnya ketika dia menjadi pembuka nasabah ya kita senyum misalnya di bank itu, tapi ketika dia sudah jadi nasabah cuek. Jadi harus ada memang standar layanannya itu harus berkelanjutan gitu. Jadi tidak boleh naik turun seperti itu. Ya, perubahan yang terjadi di abad 21 ini ya. Bayangkan sekarang dengan kondisi misalnya pemasaran online, maka ada bisnis lain yang berkembang. Kalau dulu kan cuma kantor pos. Sekarang banyak, ada Tiki, ada apa lagi? JNE, ya ada GT, ada ini kan semua berkembang mengikuti bisnis jasa yang lain. Ya, jadi konsumen itu bebas memilih. Sekarang kita misalnya belanja di Shopee, di situ kan tidak hanya diwajibkan ke JNE, ada pilihan lain. Jadi boleh nasabah itu memilih berdasarkan misalnya kecepatan layanan, berdasarkan harga. Nah, ini yang terjadi di tahun 2001. Berbeda kalau dulu mungkin hanya kantor pos saja. Perubahan lain yang terjadi di abad 2001 itu adalah bagaimana konsumen itu bisa melakukan apa yang namanya penilaian. Tidak puas bintang 1, puas bintang 5. Nah, itu kan tidak pernah terjadi zaman dulu. Ini kan terjadi di zaman sekarang. Jadi bagaimana jasa itu dikontrol langsung oleh konsumen. Ya. Sekarang booming, tiba-tiba besok jatuh semuanya karena bintangnya 1. Nah ini adalah menjadi apa yang namanya perubahan yang terjadi di abad 21 ini. Ya. Jadi konsumen ini sangat berpengaruh ya terhadap produk jasa tersebut. Nah baik teman-teman sekalian ya. Saya di sini sudah menge-share di Editly mengenai materi tugas kelompok ya. Silahkan dikerjakan. Ini ada sebuah case ya, di mana case itu jasa usaha laundry sepatu bening. Jasa usaha di mana perusahaan ini didirikan oleh perorangan ya. Kemudian dia membuka bisnis baru ya, bisnis laundry sepatu. Kalau laundry pakaian kan udah banyak. Nah, ini adalah laundry sepatu. Nah, tugas daripada teman-teman coba didiskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini kita bagi 2 kelompok adalah apakah yang menjadi faktor kunci suksesnya jasa laundry sepatu. Kira-kira apa yang menjadi faktor silahkan kerjakan oleh teman-teman sekalian. Selamat pagi Pak Acu dan rekan-rekan. Izin menyampaikan kami dari kelompok 1 menjelaskan mengenai apa sih faktor-faktor yang menjadi sukses untuk jasa laundry sepatu. Yang pertama adalah kualitas pelayanan yang baik seperti sepatu benar-benar bersih, tepat waktu dan bergaransi. Artinya ketika sepatu itu hasilnya memang masih belum sesuai, ini masih bisa kita komplainkan kepada pemilik jasa laundry sepatu. Kemudian yang kedua adalah harga yang kompetitif, yaitu harganya terjangkau dan bersaing dengan tempat jasa laundry yang lain. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemampuan secara teknis, artinya hasil sepatu yang di-laundrykan hasilnya baik sesuai dengan keinginan para pelanggan. Kemudian yang keempat adalah kebersihan dan sanitasi tempat kerja, peralatan dan bahan yang digunakan. Sehingga para konsumen ini menjadi percaya kepada jasa laundry tersebut dan lihat dari tempat kerja, kemudian peralatan yang digunakan, kemudian juga bahan-bahan yang digunakan sehingga hasilnya menjadi baik.
Kemudian lokasi yang strategis ini juga merupakan menjadi faktor yang penting karena ini menjadi bisa dijangkau dengan mudah gitu, dapat ditemukan gitu, gampang ditemukan dan dapat dilihat. Kemudian yang terakhir adalah melakukan promosi dan pemasaran yang efektif seperti di media sosial ataupun di brosur. Sebagaimana kita tahu bahwa 80% masyarakat Indonesia sudah menggunakan media sosial sehingga penggunaan media sosial ataupun brosur menjadi efektif untuk dilakukan pemasaran jasa laundry sepatu. Mungkin itu saja Pak Acu yang bisa saya sampaikan. Rekan-rekan terima kasih. Terima kasih. Jadi berikut ini adalah faktor yang menjadi kunci sukses jasa laundry sepatu. Di antaranya peningkatan kualitas layanan dengan fokus kepada kebutuhan pelanggan, seperti hasil yang bersih, keramahan, dan juga pekerjaan tepat waktu. Lalu mengadakan layanan antar jemput, sehingga memudahkan bagi konsumen untuk mencuci dan mengambil hasil laundry-nya tersebut. Juga tentu saja, harga yang bersaing ini juga menjadi faktor kunci kesuksesan, ya, karena tidak sedikit para pengusaha laundry itu gagal bersaing di urusan harga. Ya. Lalu jangan lupa, ini promosi juga menjadi hal yang sangat penting ya, apalagi sekarang ini era digital, maka promosinya pun harus dilakukan secara digital ya. Jangan lagi promosi menggunakan brosur, itu udah nggak zaman gitu ya. Melakukan segmentasi pasar yang baik sesuai dengan target market kita, lalu memilih lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Jadi inilah yang harus dipastikan agar jasa laundry sepatu kita menjadi kunci sukses ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Teman sekalian, kita akhiri kuliah hari ini. Tapi sebelumnya kita ingin tahu dulu pendapat dari teman-teman, apa kesimpulan daripada materi kuliah. Baik Pak, izin menjawab. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan hari ini, yang kami dapatkan hari ini adalah bisnis jasa itu mengalami perkembangan dan tantangan yang cukup pesat. Sehingga perlu selalu menjaga diferensiasi dan kualitas layanan, serta senantiasa mengikuti tren teknologi agar bisa memiliki daya saing yang kuat. Seperti itu Pak. Baik ya, jadi itu kesimpulan yang disampaikan tadi. Memang benar bahwa bisnis jasa itu memiliki tantangan yang tidak ringan, yang harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan pasar ya. Demikian kuliah kita hari ini, kita tutup ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kemudian materi untuk minggu depan sudah saya share. Kemudian silahkan absennya diakses di edit link. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video kami terkait pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti proses sertifikasi dosen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.